Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Enterprise Resource Planning. Adapun topik pada pertemuan ini adalah evolusi ERP dengan subtopiknya adalah MRP. Oke, sekarang kita akan melihat dulu apa yang menjadi latar belakang munculnya ERP. Sudah kita bahas ya dalam pertemuan sebelumnya bahwa pada dasarnya kemunculan ERP ini di latar belakangi oleh adanya organizational silo. Silo-silo di sini artinya adalah bahwa setiap departemen itu terpisah antara satu dengan yang lain gitu. Jadi kita lihat di sini ada misalnya ini departemen A, terus departemen B. Kita bisa melihat di sini ada perbedaan antar departemen. Jadi kita lihat ada sumber daya yang di sini sangat sibuk sekali, yang di sini ya tidak terlalu banyak sumber dayanya dan pekerjaannya sepertinya tidak terlalu sibuk. Kita lihat ada perbedaannya. Jadi tidak terintegrasi, tidak ada pembagian sumber daya yang merata ya di sini ya. Jadi departemen dalam organisasi tersebut bekerja sendiri-sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan organizational silo. Oke, pada awalnya sistem informasi itu hanya mendukung aktivitas pada satu area fungsional pada bisnis. Jadi misalnya kalau kita memiliki satu organisasi, misalnya dalam organisasi itu kita akan memiliki departemen atau unit untuk sumber daya manusia, kita sebut dengan HR departemen. Misalnya untuk accounting dan keuangan kita sebutkanlah dia divisi keuangan. Terus misalnya untuk penjualan kita sebut dia marketing. Nah, untuk produksi kita memiliki divisi produksi dan seterusnya ya. Nah, kan ini adalah unit-unit ataupun fungsi-fungsi dalam organisasi dan seterusnya. Nah, pada awalnya sistem informasi itu hanya mendukung pada satu area fungsional. Jadi akan ada nanti sistem informasi untuk HR, misalnya disebut dengan HRIS. Akan ada lagi nanti aplikasi untuk atau sistem informasi untuk keuangan, terpisah ya dengan HR tadi. Akan ada aplikasi untuk marketing, ada aplikasi dari untuk produksi. Nah, inilah awalnya bahwa awalnya sistem informasi itu hanya mendukung sama aktivitas pada satu area fungsional pada bisnis. Nah, nanti masing-masing sistem informasi yang ada di sini itu dia memiliki hardware, software, metode, basis data, bahkan informasi yang dikenal itu terpisah-pisah. Nah, itulah yang disebut dengan istilah silo ini ya. Nah, apa masalah yang timbul memang kalau misalnya ada seperti ini gitu. Yang pertama adalah adanya duplikasi data dan biaya untuk penginputan. Misalnya seorang karyawan itu dia akan dicatat namanya di HR. Di aplikasinya HRD gitu. Tetapi kan mungkin dia akan memiliki transaksi keuangan. Nanti kalau karyawannya membutuhkan transaksi keuangan, maka nanti orang keuangan kembali akan menginput lagi data si karyawan yang tadi. Jadi akan ada duplikasi, diulang lagi gitu. Dan seterusnya ya. Nah, ada lagi tingkat kesalahan yang lebih tinggi. Jadi pada saat input data itu kan kemungkinan ada salah input. Jadi kalau berkali-kali atau banyak data yang diinput, tingkat kesalahannya lebih tinggi gitu. Karena tidak ada namanya validasi antara satu departemen dengan departemen yang lain. Berikutnya lagi keterlambatan update informasi. Jadi karena ini aplikasinya terpisah-pisah, bisa jadi mungkin di satu aplikasi ini sudah diupdate, tapi di aplikasi yang lain, aplikasi yang misalnya kita sebut X, ini Y, ini Z, di aplikasi X, Y, Z ini belum diupdate gitu. Dan format penyimpanan yang berbeda. Jadi mungkin HR di sini dia pakai basis datanya Postgre gitu sebenarnya. Kalau keuangan ini masih pakai Excel, terus ada lagi marketing sudah mungkin pakai basis data Oracle atau seperti apa gitu. Jadi format penyimpanan yang berbeda-beda antara satu sistem informasi dengan sistem informasi yang lainnya. Oke, berikutnya kita akan melihat evolusi ERP. Nah, evolusi ini adalah hasil dari kemajuan teknologi. Jadi seiring dengan perkembangan waktu pasti teknologi juga akan semakin berkembang. Nah, ini juga salah satu latar belakang adanya evolusi ERP ini. Nah, perkembangan visi untuk sistem informasi terintegrasi karena semakin kesini itu hampir bahkan UMKM kecil saja sudah menggunakan computer based information systemnya. Jadi arahnya itu adalah penggunaan sistem informasi. Jadi adanya perkembangan visi. Jadi setiap organisasi itu sudah memiliki visi untuk sistem informasi yang terintegrasi. Nah, ketiga adalah engineering dari perusahaan untuk beralih dari fokus fungsional kepada fokus proses bisnis. Jadi ada kondisi di mana saat ini perusahaan itu tidak semata-mata
ke tujuannya itu adalah bagaimana biar setiap unit berfungsi dengan baik, tetapi fokusnya itu adalah bagaimana proses pada bisnis ini bisa dikerjakan secara efektif dan efisien. Oke. Nah, manufacturing merupakan akar dari ERP. Ya, ERP itu seperti yang sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya dalam evaluasi ERP kan kita bisa melihat ada 4 tahapan dalam evolusi ERP. Yang pertama adalah MRP, berikutnya adalah MRP 2, terus ada ERP dan ERP 2 ya. Nah, jadi memang konsep awalnya itu adalah berasal dari MRP. Nah, pada tahun 1960 sampai 70-an itu software manufacturing berkembang ya. Awalnya itu dari inventory tracking system hanya untuk nge-tracking inventory. Jadi saat ini keadaan inventory seperti apa bergerak menjadi material requirement planning dan terakhir menjadi electronic data interchange. Oke, sekarang kita akan apa itu MRP dan Electronic Data Interchange. MRP adalah metodologi penjadwalan produksi yang menentukan waktu dan kuantitas dari produksi, purchase order yang dilepas untuk memenuhi master production scheduling. Nah, jadi tujuannya adalah yang pertama menentukan waktu dan kuantitas, waktu dan kuantitas dari proses produksi untuk memenuhi master production schedule. MRP memungkinkan manajer pabrik untuk merencanakan produksi dan kebutuhan bahan baku secara backward dari peramalan penjualan. Tetapi selain secara backward juga nanti akan ada secara forward. Oke, forecasting dilakukan berdasarkan data demand customer oleh marketing dan sales dan dilakukan penjadwalan produksi untuk memenuhi demand, kebutuhan bahan baku dan proyeksi biaya untuk bahan baku. Nah, nanti akan ada juga di sini kalau kita ngomongin MRP akan ada konsep untuk forecasting. Berikutnya, pada perusahaan dengan banyak produk, bahan baku, dan sumber daya produksi yang dipakai bersama, sulit dilakukan tanpa bantuan komputer. Jadi kalau mungkin kita hanya kayak, misalnya dia tadi sumber daya yang dibutuhkan itu tidak terlalu banyak, kita bisa gampang ya untuk menghitung tanpa bantuan komputer. Tapi biasanya karena menghasilkan sebuah produk itu bisa melibatkan banyak sumber daya, maka sulit dilakukan tanpa bantuan komputer. Proses dilakukan pada mainframe dan menghasilkan data untuk bagian pembelian. Nah, dulu itu dia masih menggunakan mainframe. Ya, jadi belum seperti sekarang, oke. Nah, ini dia apa tadi MPS? Tadi kan ada muncul MPS ya di sana ya. Nah, kita lihat di sini MRP itu inputannya ada 3, yaitu product structure file. Nah, product structure file ini yang sudah saya sebut sebelumnya adalah BOM, bill of material, struktur dari produk itu sendiri gitu. Berikutnya adalah master production schedule. Master production schedule ini adalah jadwal dari bagaimana harusnya kita misalnya kita sudah memiliki jadwal kapan kita akan memproduksi sebuah barang. Misalnya contohnya itu adalah di tanggal 1 bulan Januari 2020 kita harus sudah memproduksi, kalau kita ambil spesifikasi sepeda 100 sepeda. Nah, tanggal 5-nya diproduksi lagi 200 sepeda gitu. Nah, sudah dijadwalkan seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan master production schedule. Dan yang terakhir adalah inventory master file. Inventory master file ini isinya adalah kondisi saat ini dari inventory. Jadi berapa sih sisa barang di inventory gitu. Nah, itulah yang digunakan menjadi dasar untuk merencanakan material requirement ini. Jadi kita akan mengurangkan ya. Jadi misalnya kalau ada permintaan dari customer itu dia membutuhkan 100 sepeda, 100 unit sepeda, kita lihat masih ada nggak akan sementara kondisi inventory sekarang itu punya barang itu 50 unit. Nah, sementara untuk tanggal yang diinginkan kita sudah merencanakan misalnya 100 ini diinginkan tanggal 5 Januari ya. Tanggal 5 Januari 200. Berarti sebenarnya untuk memenuhi 100 ini sudah cukup atau tidak gitu. Jadi dia dari 5 Januari kita akan menghasilkan 200 produk dan saat ini kita masih mempunyai 50 produk, 250. Berarti kita masih bisa untuk memenuhi permintaan 100 dari customer. Itu seperti itu konsep dari material requirement planning. Jadi ada 3 input yaitu product structure file yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu bill of material, master production schedule, inventory master file, dan yang
Setelah itu nanti diproses dalam MRP, dia akan menghasilkan 3 output, yaitu pertama adalah berapa manufacturing order yang akan kita butuhkan, berapa purchase order yang akan kita butuhkan, dan apa report-report yang lain yang akan kita hasilkan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Tadi apa sih, ada tiga input dari MRP, itu product structure file, master production schedule, dan inventory. Nah, product structure file ini adalah bill of material, terdiri dari daftar dari semua assembly, sub-assembly, part, dan raw material yang kita butuhkan untuk menghasilkan satu unit produk, satu unit finish product ya. Satu unit finish product. Itulah yang disebut dengan product structure file. Contohnya seperti ini. Untuk menghasilkan A ini kalau dalam hal seperti ini disebut finish product ini disebut dengan independent demand ya. Nah, pembentuknya disebut dengan dependent demand. Jadi untuk menghasilkan 1A kita akan membutuhkan 4B dan 2C. Sementara untuk menghasilkan 1B, bacanya seperti itu ya. Untuk menghasilkan 1B kita akan membutuhkan 2D dan 1E. Untuk menghasilkan 1C kita membutuhkan 3D dan 2F. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya untuk menghasilkan 2A jadi berapa nih? Kalau kita membutuhkan 2A berarti kita akan butuh D berapa gitu. Berarti kalau kita mau menghasilkan 2A berarti kita butuh B-nya 4 ya. Tapi sementara B itu dibentuk dari D2. Berarti kalau untuk menghasilkan 2A berarti kita membutuhkan 8B. Untuk menghasilkan 8B kita akan karena 1B itu butuhnya 2D, maka kita akan menghasilkan 16D seperti itu. Nah, begini cara menghitung dari bill of material. Oke, sekarang kita lihat di sini. Jadi ada juga bill of material itu ada multi level atau single level ya. Kalau multi level dia seperti ini, ada levelingnya. Level 1 yang pertamanya dia level 0 finish produknya C, nanti level 1 lah yang ini. Nah, ini ada level 2. Tapi ada juga nanti kondisi di mana tidak ada multi level, jadi disamakan semua gitu. Jadi tidak di level-level yang seperti ini, jadi langsung dibuat aja untuk menghasilkan satu chair. Dia akan butuh apa nih? Leg assembly, ada seat, ada back assembly, terus ada legs lagi, ada crossbar, ada side rail dan seterusnya. Itu ada namanya tanpa level ya. Tapi kalau itu single level, kalau ini disebut dengan multi level bill of material. Oke, sekarang setelah kita mengetahui product structure, kita akan lihat apa itu master production schedule. Nah, master production schedule ini adalah perencanaan dari sebuah finish product. Jadi kapan finish product akan kita produksi. Jadi kita merepresent di sini produksi, bukan kebutuhan. Jadi kita sudah merencanakan akan memproduksi berapa, bukan kebutuhannya ada berapa gitu ya. Nah, MPS ini dihasilkan biasanya berasal dari kombinasi the customer order dan demand forecasting. Jadi misalnya gini, perusahaan itu sudah mendapatkan, kita disebut untuk sepeda lagi ya, ada order dari customer sebanyak 100 sepeda gitu contohnya. Terus ada lagi demand forecasting. Jadi datang perusahaan yang bilang, biasanya di bulan ke X akan ada kira-kira 200 sampai 300 permintaan. Nah, karena kan kita nggak tahu ya kondisi pasar, jadi mereka melakukan forecast. Biasanya akan ada 200 atau 300 permintaan permintaan barang dari pasar. Jadi akan ditambahkan ini kira-kira 300. Jadi mereka akan melakukan perencanaan produksi itu kira-kira di bulan yang dimaksud itu adalah 400 produk. Nah, kombinasi dari customer order dan demand. Nah, what needs to be produced? Nah, apa yang akan diproduksi? Jadi barang apa yang dibutuhkan? Karena biasanya satu perusahaan itu tidak biasanya itu ada yang lebih dari satu ininya finish produknya. Jadi biasanya misalnya kalau kita sebut kayak Bogasari dalam contoh kita, mereka menghasilkan banyak tepung, banyak sekali jenis tepung. Ada tepung yang kunci biru, segitiga biru, dan seterusnya. Jadi apa nih yang akan diproduksi? Akan dijelaskan. Produk X sebanyak 400, produk Y sebanyak 700, seperti itu. Harus ada what needs to be produced. Apa yang akan kita produksi. Oke, sekarang setelah kita melihat apa itu MPS, kita lihat ada inventory master file. Nah, inventory master file ini akan ngebahas itu membicarakan inventory saat ini. Nah, bagaimana kondisi inventory? Ada namanya on hand quantity. On hand itu artinya kuantitas yang sudah ada di tangan. Jadi sudah ada di inventory kita. Kalau on order
kita sudah meminta, sudah dalam proses dari vendor gitu ya. Ada lagi lot size. Lot size itu biasanya kan barang itu di ukurannya itu beda-beda ya. Ada ukurannya kilogram, ada ukurannya gram. Tapi ada satu namanya itu ukurannya itu lot, itu artinya misalnya gini. Kayak mur, kita nggak akan mungkin beli mur itu satuan gitu. Jadi satu lot, ukuran dari lotnya mur itu dia adalah 100. Misalnya satu lot dia 100 pieces gitu. Ada juga yang lot ukurannya dihitung satu lot itu misalnya 50 satu lot gitu. Itu adalah ukuran minimal dari kita bisa memproduksi ataupun memesan barang. Jadi kalau lot size-nya satu ya udah satu gitu. Berarti barangnya memang hanya bisa dipesan atau diproduksi satuan. Nah, berikutnya adalah safety stock. Safety stock ini adalah berapa sih stok yang amannya itu ada di dalam inventory kita gitu. Jadi ada kondisi di mana kita tidak boleh menolkan inventory sampai habis gitu. Jadi misalnya kita memiliki gudang itu, kita punya gudang seperti ini ya. Sekarang sebenarnya kapasitas gudang kita ini bisa menampung 500 barang. Nah, tapi kita sudah menetapkan safety stock itu adalah 50. Jadi pada saat dia sudah mencapai level 50, jadi barangnya udah turun nih sampai level 50, kita tidak boleh habisin level ini sampai level di bawah 50. Jadi pada saat levelnya sudah di angka 50, kita harus produksi terus. Jadi tidak boleh stok itu lebih kecil dari 50. Itu yang disebut dengan safety stock. Ada lagi lead time. Lead time itu adalah time yang dibutuhkan untuk kita melakukan proses produksi. Jadi kalau misalnya kita misalnya memproduksi di bulan ini ada bulan 1, 2, 3. Kalau lead time-nya 1, berarti pada saat kita melakukan pemesanan atau produksi di bulan 1, dia akan langsung diterima di bulan kedua. Nah, tapi kalau yang lead time-nya 2, kalau kita memesan di bulan pertama, kita akan menerima itu di bulan ketiga dan seterusnya ya. Nah, pas usage figure ini artinya adalah bagaimana sih penggunaan-penggunaan sebelumnya, gambaran penggunaan-penggunaan sebelumnya. Oke, untuk proses MRP kita akan lanjutkan di video yang lain. Selamat belajar dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.